Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen sekolah yang diampu oleh Bapak Dr. Kustiono MPD. Sebelumnya, akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Gilar Khairul Alfan sebagai pemateri kedua. Yang kedua, ada saya sendiri, Rica Isolahatun Nisa sebagai moderator. Yang ketiga, ada Dwi Putri Kartikasari sebagai pemateri pertama. Yang keempat, ada Ifatul Krisya Maulina sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir, ada Putri Ayu Setianingrum sebagai pemateri keempat. Di sini, kami kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai manajemen komponen-komponen sekolah. Tanpa berlama-lama, kepada teman-teman pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih pada rekan Rica Ayi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi mengenai manajemen komponen-komponen sekolah. Sebelum menuju ke komponen sekolah, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa sih manajemen sekolah itu. Manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan. Manajemen sekolah akan melihat bagaimana manajemen substansi pendidikan di suatu sekolah atau manajemen berbasis sekolah agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan benar-benar terintegrasi dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Manajemen komponen sekolah dibedakan menjadi 7 komponen. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen peserta didik. Yang ketiga, manajemen personal. Yang keempat, manajemen anggaran. Yang kelima, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang keenam, manajemen sarana prasarana. Dan yang terakhir, manajemen layanan khusus. Untuk komponen yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan keseluruhan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen kurikulum ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, skala makro yang berkaitan dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, skala mikro yang berhubungan dengan visi misi sekolah serta tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian kurikulum. Bentuk organisasi kurikulum terdiri dari 2. Yang pertama, kurikulum mata ajaran. Yang kedua, kurikulum bidang studi. Pola pengorganisasian kurikulum terdiri dari 3. Yang pertama, sparted subject kurikulum. Yang kedua, correlated kurikulum. Dan yang ketiga, integrated kurikulum. Struktur program kurikulum yang kegiatannya erat kaitannya dengan tugas guru. Kegiatannya meliputi pembagian tugas mengajar, pembagian tugas dalam membina ekstrakurikuler, dan koordinasi persiapan mengajar. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum, yang terdiri dari pengembangan kurikulum oleh guru kelas, pengembangan kurikulum oleh sekelompok guru dalam suatu sekolah, pengembangan kurikulum melalui pusat guru. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, masyarakat dan sistem nilai. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum terdiri dari 1. Produktivitas, demokratisasi, kooperatif, dan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu ada manajemen peserta didik. Pengertian: manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di dalam dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual,
seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. B. Tujuan manajemen peserta didik mengatur kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan dengan berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dengan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian yang C, fungsi manajemen peserta didik sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian yang D, ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu dari merencanakan jumlah, kemudian menyusun program kegiatan kesiswaan, kemudian rekrutmen peserta didik, kemudian berjalan seleksi peserta didik, kemudian ke orientasi, kemudian ke pengembangan kelas, kemudian pembinaan dan pengembangan, kemudian pencatatan dan laporan, dan yang terakhir sampai kelulusan dan alumni. E. Pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Kedua, pendekatan kualitatif, lebih memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. Tiga, manajemen personil, yaitu seni dan ilmu memperoleh, memajukan, dan memanfaatkan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdaya guna dan berhasil akan adanya kegairahan kerja dari para tenaga kerja. Personil atau pegawai sekolah terdiri dari tenaga edukatif atau akademik, tenaga non-edukatif atau administratif. B. Fungsi operasional manajemen personalia, berupa usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan sasaran organisasi. C. Kegiatan administrasi personil, yaitu penyiapan atau pengadaan, penataan atau penempatan, lalu ujian dinas, kenaikan pangkat, pembinaan, pengembangan, dan yang terakhir penilaian dan pemberhentian. 4. Manajemen anggaran, yaitu segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. B. Konsep dasar pembiayaan. 1. Konsep penganggaran, yaitu budgeting, accounting, dan auditing. 2. Fungsi anggaran, yaitu alat untuk perencanaan dan pengendalian, alat untuk mengarahkan dan menempatkan dalam posisi kuat atau lemah, alat untuk tolak ukur keberhasilan suatu organisasi, dan yang terakhir alat untuk memotivasi. 5. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atau Husemas. A. Pengertian. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang diusahakan dan direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara berlanjut untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien. Hubungan sekolah masyarakat ada 3. 1. Fungsinya. Fungsinya yaitu menarik simpati masyarakat pada umumnya serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut. Yang kedua, tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat serta prestise sekolah meningkat juga. 3. Manfaat. Manfaatnya adalah menambah simpati masyarakat yang dapat meningkatkan harga diri sekolah serta dukungan terhadap sekolah secara spiritual dan material. 6. Manajemen sarana prasarana. Yang pertama, pengertian. Pengertiannya adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pengawasan sarana prasarana yang digunakan. Yang kedua, jenis fasilitas.
Fasilitas ada dua, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas uang. A. Fasilitas fisik. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibedakan, yang mempunyai peran, dapat memudahkan atau melancarkan suatu usaha. B. Fasilitas uang. Fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana yaitu 1. Menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Yang kedua, tersedianya sarana prasarana yang memadai dengan kepentingan pendidikan. Yang keempat, prinsip mengelola sarana pendidikan. Ada 5 prinsip, yaitu 1. Prinsip pencapaian, 2. Prinsip efisiensi, 3. Prinsip administratif, 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, dan 5. Prinsip kekohesifan. 7. Manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya. Penyediaan pelayanan kesehatan sekolah melalui usaha kesehatan sekolah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani, rohani peserta didik. Dan sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada di sekolah agar mereka bisa belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah menyampaikan materi mengenai manajemen komponen-komponen sekolah. Dan apabila dari teman-teman kelompok lain, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui forum diskusi di Elena ataupun melalui WhatsApp group. Sekian dari kelompok 5, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.